Oke, dalam interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya, nah adik-adik harus tahu dulu apa itu lingkungan. Lingkungan ya. Lingkungan berasal dari kata environment atau bahasa Inggris. Nah, lingkungan juga secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Nah, sesuatu yang di luar individu ya. Jadi, contohnya apa saja yang di luar individu itu? Yang pertama ada makhluk hidup yang lain, ada air, ada cahaya matahari, dan lain-lain. Oke, berarti ya. Jadi lingkungan itu diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Lanjut. Nah, di dalam lingkungan itu memiliki beberapa komponen, di mana yang pertama ada komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, yang pertama nih, komponen biotik yaitu terdiri atas makhluk hidup. Jadi makhluk yang hidup, contohnya apa? Manusia, kemudian hewan, tumbuhan, dan jasad renik bakteri ya, yang harus dilihat oleh mikroskop yang ukurannya kecil. Kemudian yang kedua ada komponen abiotik. Nah, huruf A ini berarti tidak, biotik ini hidup, jadi tidak hidup. Nah, komponen abiotik ini terdiri atas benda-benda yang tidak hidup. Nah, diantaranya contoh ada air, tanah, udara, dan cahaya. Oke. Jadi mengerti kan adik-adik perbedaan antara komponen biotik dan komponen abiotik. Lanjut. Nah, di sini ada tabel di mana pengelompokan antara komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, jadi contohnya ini ada alga, bakteri, cacing, pohon mangga, kucing termasuk ke dalam komponen abiotik. Kemudian ada air, tanah, udara, cahaya matahari, batu, besi, dan lain-lain termasuk kepada komponen abiotik. Ini komponen biotik ya, ini komponen abiotik. Nah, selanjutnya di dalam interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan ada hubungan makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Nah, disebut juga simbiosis, hubungan antar suatu makhluk hidup. Nih, simbiosis ya disebutnya. Nah, ada mutualisme yang pertama, kemudian ada parasitisme, komensalisme, di mana mutualisme ini saling menguntungkan, parasitisme satu diuntungkan, satu dirugikan, kemudian komensalisme ini satu diuntungkan, nah yang satunya lagi makhluk hidupnya tidak untung, tidak rugi gitu. Contohnya ada di video kakak sebelumnya ya mengenai simbiosis untuk lebih lengkapnya, karena banyak sekali penjelasan di sana. Kalau mau nonton silahkan tonton. Oke, lanjut. Nah, di sini ada peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan nih. Jadi makhluk hidup itu ada dua kemampuannya dalam menyusun makanan. Yang pertama ada autotrop, di mana autotrop ini memiliki kemampuan mengolah makanannya sendiri, jadi mengubah bahan anorganik menjadi organik. Contohnya apa? Yaitu ini nih, contohnya autotrop ini ada tumbuhan dengan cara berfotosintesis. Jadi tumbuhan ini mengubah air, kemudian menggunakan cahaya matahari, kemudian unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah, kemudian diolah, dimasak di daun, kemudian menjadi zat-zat makanan bagi tumbuhannya itu gitu. Kemudian yang kedua ada heterotrop. Nah, kebalikan dari autotrop, heterotrop ini tidak memiliki kemampuan mengolah makanannya sendiri. Contohnya apa? Hewan, sapi, kelinci, manusia bisa termasuk dari heterotrop ya. Jadi kemampuan menyusun makanan ada dua makhluk hidup itu, autotrop dan heterotrop.